Halo guys, balik lagi bersama gue di sini Bincang Santuy. Ya kali ini seperti biasa gue mau menceritakan cerita alur film lagi nih geng. Jadi kali ini gue mau menceritakan cerita alur film yang berjudul Paramedik, yang rilis pada tahun 2020. Ya, cerita kali ini menceritakan tentang seorang laki-laki yang tega mematahkan kaki mantan pacarnya, bosku. Bagaimana kelanjutannya dan bagaimana kesadisannya? Mending daripada kalian dengerin bacotan gue yang gak jelas ini, mending kalian ngopi dulu kali ya. Ngopi dulu, jangan lupa pondasi. Dan langsung aja masuk ke intro dari Nando Belum Pulang alias Bincang Santuy. Di awal film kita diperlihatkan dengan kecelakaan di daerah Pondok Gede, bosku. Di daerah Bekasi mungkin ya. Dan kecelakaan tersebut sangatlah parah sepertinya. Dan terlihat juga ada petugas medis yang datang yang bernama Jali, bosku. Namanya sih bukan Jali, tapi kita namain Jali saja mungkin ya. Dan temannya yang bernama Mahmud. Dan Jali tersebut walaupun petugas medis, tetapi si Jali ini mempunyai sifat yang kurang bagus. Ya contohnya mah mencuri barang-barang korban kecelakaan. Jali pun mempunyai pacar yang bernama Vanessa. Dan mereka sudah tinggal bareng di daerah Bekasi Rawalumbu, bosku. Dan Jali pun orangnya tuh sangat cemburuan dan sangat gampang sekali tersinggung dengan orang-orang lain. Ya pokoknya masih Jali ini mah orangnya ribet bener begitu. Bahkan si Jali tersebut sangatlah dendam kepada tetangganya ini, terutama kepada anjing tetangganya tersebut. Karena anjingnya ini berisik sekali seperti mantan kalian yang minta balikan. Ya pokoknya mah mengganggu banget tuh anjing. Dan di suatu ketika Vanessa berkata kepada si Jali kalau ia mens lagi atau datang bulan lagi, yang dimana kalau si Jali ini menginginkan anak cepat-cepat, bosku. Karena si Jali ini ingin sekali mempunyai anak dan belum sama sekali dikaruniai anak, bosku. Padahal mereka masih pacaran ya. Kenapa mau punya anak? Wadidaw. Dan tetapi si Jali tersebut ini tidak pernah menyerah dan selalu mengajak bergenjotan si Vanessa tersebut. Tetapi usahanya ini untuk mempunyai anak gagal terus. Dan tetapi si Vanessa ini terkadang lebih sibuk kepada pekerjaannya dibanding dirinya. Jadi si Jali ini gampang sekali kesal saat diajak bergenjotan tuh si Vanessa ini kecapean terus karena selalu memprioritaskan pekerjaannya. Dan keesokan harinya Jali mengajak Vanessa ini untuk ke dokter atau ke puskesmas terdekat untuk mengecek kondisi dalam perutnya, bosku. Dan ternyata ibu dokter ini memvonis Vanessa kalau Vanessa ini tidak akan bisa punya anak. Dan Jali pun tidak menyerah dan mengajak Vanessa untuk berliburan ke pantai Anyer, bosku. Dan lebih fokus menjalani program hamil, bosku. Dan ternyata si Vanessa ini berkata kepada si Jali tersebut kalau ia tidak bisa pergi jauh-jauh dulu karena ada ujian keperawatan yang ia harus jalani, bosku. Dan Jali pun mulai curiga kepada Vanessa kalau Vanessa ini mungkin mempunyai selingkuhan baru. Karena si Vanessa ini selalu menolak ketika diajak kemanapun oleh si Jali tersebut. Dan pada keesokan harinya saat Jali dan Mahmud sedang bertugas, mereka berdua mengalami kecelakaan yang sangat parah karena telah ditabrak oleh mobil tinja, bosku. Ya lu bisa bayangin lah ketabrak mobil tinja gimana. Dan setelah kejadian tersebut, Jali harus memakai kursi roda karena kakinya ini sudahlah lumpuh. Aduh kasihan banget si Jali ya. Niat lagi bertugas malah kecelakaan, ketabraknya mobil tinja lagi. Dan singkat cerita, Jali menjalani terapi di daerah rumahnya, bosku. Dan si Jali tersebut melihat wanita cantik sekali. Dan tidak lain dan tidak bukan, wanita tersebut adalah pemandu dari terapi si Jali tersebut. Dan Jali pun berpikir kalau Vanessa ini sudah memiliki selingkuhan baru. Dan di sana juga terlihat si Jali ini sangatlah lope-lope matanya, bosku, melihat wanita tersebut. Dan Jali pun langsung berniat untuk mendekati wanita tersebut atau perawat dari Jali tersebut. Dan keesokan harinya si Mahmud atau rekan kerja dari si Jali tersebut mendatangi atau menjenguk si Jali tersebut. Dan di sana juga terlihat kalau Jali ini sangatlah marah karena si Mahmud ini tidak merasakan apa yang dirasakan oleh si Jali tersebut. Alias yang lumpuh Jali saja, dia tidak, bosku. Alhasil Jali pun tidak mau ketemu oleh si Mahmud tersebut lagi. Dan ketika malam harinya, Jali yang curiga kepada si Vanessa ini kalau ia punya selingkuhan baru akhirnya menyadap HP si Vanessa tersebut.
Dan setelah itu si Jali ini jadi bebas memantau si Vanessa ini ada di mana, kemana, sama siapa. Dan di sana juga terdengar ada suatu momen yang dimana temannya ini menelpon si Vanessa kalau si Vanessa ini disuruh oleh temannya ini untuk meninggalkan si Jali tersebut. Dan karena si Jali ini tidak mau ditinggalkan, akhirnya si Jali ini mengajak si Vanessa untuk makan malam dinner seperti baru PDKT dulu bosku. Dan yang membuat curiga ketika ada chat masuk di HP-nya Vanessa, kenapa ada satu ringtone yang berbeda. Dan ringtone tersebut berjudul Bang Toyib yang dirilis oleh band Wali bosku. Dan Vanessa pun langsung mengikuti suara tersebut berasal dari mana. Dan ternyata suara tersebut muncul dari laptop si Jali tersebut. Tanpa pikir panjang lagi, Vanessa langsung meninggalkan atau cabut dari rumah tersebut. Dan setelah ditinggalkan oleh Vanessa, Jali tersebut tinggal sebatang kara. Dan setelah bulan demi bulan berlalu, akhirnya si Jali tersebut melihat si Vanessa ini sedang berhubungan oleh teman kerjanya atau rekan kerjanya ini yang bernama si Mahmud. Vanessa dan Mahmud ini ternyata sudah ingin mempunyai anak alias mempunyai bayi. Karena di sana juga terlihat si Vanessa ini sedang memilih tempat tidur bayi. Dan itu membuat si Jali ini sangat sakit hati. Dan setelah itu si Jali ini berpikir untuk membalas dendam kepada Vanessa. Dan Jali pun meminta obat bius kepada temannya. Dan keesokan harinya Jali pun langsung menemui si Vanessa ini dan berkata kepada Vanessa kalau ia sangatlah kangen karena udah berbulan-bulan tidak bertemu oleh si Vanessa tersebut. Dan si Jali ini berkata kepada Vanessa kalau barang-barang si Vanessa ini masih banyak yang ada di kosannya si Jali tersebut. Dan akhirnya mereka berdua langsung masuk ke kosan milik si Jali tersebut, yang dimana si Vanessa ini ingin mengambil baju-bajunya ini. Dan ternyata saat si Vanessa ini berbalik badan, Jali pun langsung menyuntikkan bius tersebut kepada si Vanessa ini. Dan Vanessa pun tidak tersadar. Saat Vanessa terbangun, ternyata si Vanessa ini sudah terikat di kamar Jali tersebut. Dan Jali pun berkata kepada Vanessa kalau Jali ini ingin mempunyai anak dan ingin merawat si Vanessa dan anaknya tersebut, yang dimana anak tersebut adalah buatan dari rekan kerjanya alias si Mahmud. Dan setelah itu si Jali ini langsung membuang HP-nya si Vanessa ini karena si Mahmud ini selalu menelpon si Vanessa. Vanessa pun terlihat di sini sangat teriak-teriak ketakutan bosku saat si Jali ini membuka kain yang ada di mulutnya. Dan akhirnya Jali pun menutup kembali kain tersebut. Dan tetangga Jali tersebut mulai curiga kepada si Jali ini kalau si Jali ini sedang menyekap seseorang di kosannya. Dan keesokan harinya Mahmud mulai menanyai si Jali tentang keberadaan si Vanessa ini ada di mana. Dan di sana juga terlihat si Jali ini berkata kepada Mahmud kalau ia tidak mengetahui Vanessa itu ada di mana. Dan Mahmud pun meminta tolong kepada Jali untuk mencari Vanessa itu ada di mana dan meminta bantuan kepada si Jali ini untuk mencari Vanessa. Dan di lain waktu si Jali ini menyuntikkan lagi bius tersebut di kakinya dan membuat kakinya si Vanessa ini menjadi kaku alias lumpuh mungkin ya. Dan di sana juga terlihat si Vanessa ini berpura-pura untuk nurut kepada si Jali ini. Dan setelah itu Vanessa langsung memukul kepala Jali tersebut memakai botol Amer. Dan ternyata Jali ini sangatlah kuat seperti psikopat. Dan dari situ juga terlihat kalau si Jali ini langsung menyuntikkan lagi obat bius tersebut di kakinya Vanessa. Dan tetangga dari si Jali tersebut makin curiga karena di dalam kosannya si Jali ini terdengar kegaduhan yang sangat parah sekali. Dan tetangganya tersebut langsung mengetuk-ngetuk pintu dari si Jali tersebut. Dan setelah itu si Jali ini langsung memperbolehkan tetangganya tersebut untuk masuk ke kosannya tersebut. Dan ternyata saat si Babeh ini masuk, langsunglah si Jali ini menusukkan pisau kepada tetangganya tersebut, yang membuat tetangganya tersebut menjadi meninggal di tempat. Dan setelah itu Jali langsung menelpon temannya ini untuk membereskan mayat dari kakek tersebut atau tetangganya tersebut. Dan Jali pun membayar temannya ini untuk membereskannya. Dan keesokan harinya si Jali ini didatangi oleh dua orang pria, yaitu adalah polisi, yang dimana polisi tersebut menanyakan kalau ada seorang wanita yang bernama Vanessa yang telah hilang. Dan Jali pun berkata kepada pak polisi tersebut kalau ia sudah berpisah sejak berbulan-bulan yang lalu. Dan di sana juga terlihat kalau polisi ini tidak menemukan jejak Vanessa di kosannya Jali tersebut.
Dan setelah itu Jali langsung mendatangi si Mahmud dan langsung menusukkan obat bius kepada Mahmud tersebut. Dan efek dari bius tersebut adalah kejang-kejang dan overdosis. Dan setelah semua disingkirkan atau pengganggu-pengganggu ini disingkirkan, akhirnya si Jali tersebut langsung melamar Vanessa tersebut. Dan saat dilamar oleh si Jali, ternyata si Vanessa ini tidak menjawab satupun kata dari mulutnya. Yang malahan si Vanessa ini kebelet Akhirnya si Vanessa ini masuk ke kamar mandi dan mengambil pisau di sana, bosku. Yang dimana pisau tersebut pada malam hari digunakan untuk kaburnya si Vanessa, karena si Vanessa ini selalu diikat saat tertidur di kamarnya. Dan Vanessa pun langsung memotong tali yang telah diikat di tangannya dan berusaha kabur dari kosan tersebut dengan kaki yang sedang lumpuh sementara. Dan apesnya saat si Vanessa ini ingin turun tangga, ternyata di sana terlihat ada si Jali yang baru pulang dari apotik. Dan dari situ juga terlihat si Vanessa ini langsung kabur terngesot-ngesot karena kakinya ini sedang mengalami kelumpuhan sementara. Dan mereka berdua langsung bergelut di sana. Yang akhirnya si Vanessa ini berhasil menusukkan pisau yang ia pegang, yang membuat si Jali ini terjatuh dari lantai 10 mungkin ya. Saya tidak menghitungi soalnya. Dan Jali pun langsung terkapar di sana. Dan ternyata Jali ini tidaklah mokat, bosku. Dan malahan si Jali ini malah semakin parah karena ia mengalami stroke juga, bosku. Yang dimana kakinya ini masih cacat dan ditambah lagi stroke, bosku. Dan setelah itu si Vanessa ini datang untuk menjenguk Jali tersebut dan berkata atau berbisik di kupingnya Jali ini kalau ia akan merawatnya seperti Jali merawat si Vanessa. Dan pastinya Jali tersebut pasti disiksa abis-abisan oleh si Vanessa tersebut. Dan film pun tamat dengan ending yang sangat tidak mematikan sama sekali. Kirain mati, taunya tidak, bosku. Oke, mungkin itu aja cerita dari Nando belum pulang alias bincang santuy. Bila kalian suka dengan video ini, jangan lupa di like, di komen, di subscribe, dan dibagiin ke teman-teman kalian. Oke, dan pencet tombol warna merah yang ada bacaan subscribe-nya. Dan terima kasih banyak, bosku.